Mudah-mudahan dengan kehadiran Asosiasi UMKM naik kelas di Provinsi Jambi ini yang dibina oleh Kadin langsung, Kamar Dagang dan Industri, di bawah kepemimpinan Pak Edi Ganepo, dan beliau adalah ketum kita yang sangat fokus ya terhadap kemajuan UMKM naik kelas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobat semua. Selamat datang kembali di Mr. Pai TV Channel, channelnya UMKM Naik Kelas. Bersama saya Tazkia Nur El Hauda, Duta Inklusi Keuangan Provinsi Jambi 2020-2021. Nah, pada kesempatan kali ini kita mendapatkan kesempatan untuk berbincang dengan orang-orang hebat yang berkiprah di dalam UMKM Naik Kelas. Siapa saja orang-orang hebat ini? Inilah ibu dan bapak yang berdedikasi terhadap UMKM Naik Kelas Provinsi Jambi. Dengan Bapak Herman P. Bakara atau biasa dipanggil Mr. Pai. Mr. Pai, beliau adalah pembina UMKM Naik Kelas dan juga penggiat di bidang pariwisata dan juga ekspor impor. Di sini kita juga bersama dengan Ibu Rice Yogina. Ibu Rice Yogina adalah Ketua UMKM Naik Kelas Provinsi Jambi. Beliau juga memiliki banyak bidang usaha, salah satunya adalah Jena Cafe, dan juga beliau adalah penggiat UMKM dan juga kegiatan sosial lainnya. Di sini kita telah bersama Bapak Jeffrey Naldi. Bapak Jeffrey Naldi adalah Wakil Ketua Bidang Perdagangan Luar Negeri. Nah, sobat Mr. Pai semua dan sobat UMKM Naik Kelas, kita sudah tahu nih ya profil-profil dari pembicara kita hari ini, tentu hebat-hebat semua, dan juga dari tadi saya udah nyebutin nih UMKM Naik Kelas. Mungkin banyak dari penonton dan saya pribadi penasaran apa sih UMKM Naik Kelas ini. Kita udah sering denger ya, tapi kita mau tahu nih lebih lanjut apa itu UMKM Naik Kelas, bergerak di bidang apa kontribusinya dan juga kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, untuk itu langsung aja kita tanya ke Mr. Pai. Halo Mr. Pai, selamat sore. Tazkia, ya selamat sore. Nah, jadi kita kan sebagai penonton, kita sebagai orang yang ingin tahu nih Mr. Pai, boleh dong Mr. Pai share dikit pengalamannya dan juga apa itu UMKM Naik Kelas. Oh, terima kasih Mbak Tasya. Halo sahabat Mr. Pai TV Channel. Ya, bicara tentang UMKM Naik Kelas adalah bagaimana selama ini UMKM, ya usaha mikro kecil menengah, itu adalah salah satu pendukung ya ekonomi Indonesia. Selama ini kami di bawah binaan Kadin, Kamar Dagang dan Industri, di bawah kepemimpinan Pak Edi Ganepo. Beliau sangat konsen terhadap UMKM atau usaha mikro kecil menengah ini, sehingga beliau mendirikan komunitas UMKM Naik Kelas. Nah, alhamdulillah sekarang bermetamorfosa menjadi asosiasi. Jadi dulu komunitas, sekarang sudah menjadi asosiasi UMKM Naik Kelas, tapi tetap di bawah ya binaan atau naungan Kadin yang dipimpin oleh Pak Edi Ganepo. Gitu Mbak. Begitu ya. Jadi dulu adalah komunitas, tapi sekarang sudah naik tingkat ya Pak sebagai asosiasi. Nah, Mr. Pai, apa sih yang membedakan UMKM Naik Kelas ini dengan asosiasi atau komunitas-komunitas lainnya? Oke, kalau bicara asosiasi atau bicara komunitas, UMKM Naik Kelas ini adalah jelas kita ingin bagaimana pelaku-pelaku UMKM atau sahabat-sahabat UMKM itu betul-betul bisa melakukan peningkatan atau lompatan dalam usaha mereka. Jadi yang bahasa sederhananya kita istilahkan dengan naik kelas. Jadi ada peningkatan. Jadi ketika mereka bergabung di komunitas ini, kemudian kita melakukan pembinaan sehingga mereka akan naik kelas atau bisnisnya akan lebih meningkat seperti itu. Nah, tapi saya sebagai pembina di sini agak rancu. Jadinya ketika standarisasi dari naik kelas, ketika mereka naik dari kelas 1 seolah kelas 2, kelas 3, apa sih standarisasinya? Ya, selama ini dari pemerintah itu standarisasinya hanya mikro, kecil, menengah. Nah, mikro, kecil, menengah berdasarkan omset atau aset. Nah, tapi kami di Provinsi Jambi itu menambah lagi ya kualifikasinya, yaitu maka kami buatlah
kualifikasi atau klaster-klaster, ada klaster C, klaster B, dan klaster A. Kenapa? Supaya ketika kita melakukan pembinaan itu benar-benar bisa terarah. Jadi ketika kebutuhan mereka bisa kita sesuaikan dengan apa yang kita berikan. Yaitu, jadi kalau seandainya tidak ada klaster-klaster seperti itu, ketika kita melakukan pelatihan, misal pelatihan packaging atau bagaimana membuat packaging yang bagus, sementara ada pelaku UMKM yang memang packaging sudah bagus, jadi mereka nggak perlu lagi masuk ke situ kan artinya. Nah, jadi kita nanti menyesuaikan dengan kebutuhan mereka, makanya kita membentuk klaster-klaster tersebut. Nah, nanti klaster-klaster tersebut itu akan diklasifikasi oleh pengurus Asosiasi UMKM Naik Kelas Provinsi Jambi yang diketuai oleh Mbak Rice Yugina. Nanti kita akan bertanya ke beliau, ya apa sih itu, bagaimana, apa sih klasifikasinya, kalau klaster C atau B itu apa saja, nanti beliau yang sudah menetapkan dengan pengurus-pengurus yang lain. Itu Mbak. Baik, terima kasih ya Mr. Pei, dan juga teman-teman udah terjawab ya apa itu UMKM Naik Kelas. Nah, tadi Mr. Pei sempat mention apa klaster, tentang klaster A, B, dan C. Kita penasaran, aku juga penasaran. Jadi mari kita langsung tanya kepada Ibu Gina. Halo Ibu Gina, selamat sore. Ibu Gina, kita mau bertanya nih, karena tadi udah di-mention tentang klaster. Pembagian klaster itu gimana sih Bu? Apa sih perbedaan karakteristik tiap klaster? Jadi intinya gini, kenapa klaster ini kita bikin di UMKM Naik Kelas itu untuk membedakan juga kita dengan komunitas yang lain. Jadi supaya ada beda ya masuk ke asosiasi ini dengan di tempat lain. Terus karena kita juga di bawah naungan Kadin, kan siapapun udah tahu Kadin itu apa sih, Kamar Dagang dan Industri ya, Mr. Pai. Jadi tentu pas ujungnya dari kegiatan di sini nanti memang mengejar pasar yang lebih luas. Jadi bukan pasar yang kecil, tapi lebih ke skop yang lebih luas. Jadi kita menggiring pelaku UMKM ini tuh untuk mengarah ke sana. Kalau sudah mengarah ke sana, pasti cerita akan menjadi besar. Jadi kami membedakan di sini dengan 3 klaster. Klaster A, B, C. Yang klaster A itu yang sudah mumpuni ya. Nanti yang B, C itu ada klasifikasinya masing-masing. Contoh, kalau masih di klaster C itu mungkin izin belum punya. Kemudian omsetnya mungkin ya masih di bawah 300 juta per tahun lah, masih kecil, mungkin bahkan ada yang omsetnya cuma berapa lah ya, 1 juta mungkin, pokoknya belum menghasilkan sesuatu yang besar lah. Terus belum punya NPWP, terus kualifikasi produknya masih sangat rendah karena mungkin belum ada pembinaan, cuman lebih kepada dia punya motivasi untuk usaha tapi belum ada arahan dari, mungkin belum ada link juga ke yang lain ya. Nah jadi sementara kalau di klaster B itu sudah mulai ada izin. Kalau yang di A tadi kan belum ada izin satupun. Itu kita arahkan gimana caranya kita bantu mereka untuk membuat izin usaha. Di klaster B itu sudah mulai ada izin usaha, mulai ada NPWP, kualifikasi produknya sudah mulai bagus, terus sudah mulai mengenal digital marketing. Nah kita nih ada juga mengarah semuanya ke digital marketing sebenarnya, karena ini udah era globalisasi, udah bukan lagi zamannya jualan secara konvensional. Kalau ingin meraih pasar yang lebih luas. Nah nanti itu omsetnya di kelas B itu udah mulai 300 juta lebih per tahun di kelas B itu. Nah nanti di kelas A sudah lengkap semuanya, bahkan sudah memiliki aset pelaku UMKM-nya dan betul-betul mulai mengarah ke pasar ekspor. Nah nanti untuk pasar ekspor mungkin Mr. Pai bisa lebih jelas lagi juga dengan Pak Jeffrey nanti. Kebetulan beliau juga di Wakil Ketua Bidang Perdagangan Luar Negeri. Jadi di sini kita akan membuka akses yang lebih luas di asosiasi ini. Jadi dari yang saya amati selama ini sejak terjun sebagai penggiat UMKM, masalah permodalan itu bukan satu-satunya masalah di UMKM. Tapi ada hal yang lebih baru lagi adalah masalah jaringan. Nah, jaringan ini harus lebih luas. Jadi meskipun kita punya banyak modal, tapi tidak punya jaringan, itu juga percuma, kita nggak bisa menjual produk kita. Jadi seperti itu, Mbak Kia. Terima kasih kepada Ibu Gina tadi udah menjelaskan ke kita apa itu klaster A, B, dan C, menjawab pertanyaan kita ya. Berarti kita benar-benar tahu kalau UMKM Naik Kelas ini benar-benar concern dan serius untuk mengembangkan UMKM yang ada khususnya di Provinsi Jambi. Terbukti dengan pembagian yang tadi sudah spesifik dan juga benar banget sih
nggak semua UMKM itu punya kondisi dan permasalahan yang sama. Untuk itu pembagian seperti tadi akan sangat membantu UMKM untuk bergerak lebih bagus ke depannya. Nah, tadi Ibu Gina sempat mention nih tentang masalah pasar yang lebih luas ataupun ekspor. Nah, di sini kita udah ada Bapak Jeffrey yang memang khusus di bidang perdagangan luar negeri ataupun ekspor. Nah, Bapak bisa dong kita bertanya. Saya penasaran dan juga teman-teman pasti semua penasaran. Apa sih langkah-langkah yang dilakukan UMKM Naik Kelas untuk membina para UMKM yang nanti tergabung di asosiasi ini untuk dapat menembus pasar luar negeri? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu kepada Mr. Pai Channel TV yang telah mensupport kegiatan kita di Provinsi Jambi ini tentang mempromosikan UMKM Naik Kelas. Seperti yang disampaikan oleh Mr. Pai sama Mbak Gina tadi, apa itu UMKM Naik Kelas. Untuk itu saya sekali lagi mengucapkan terima kasih. Semoga dengan supportnya dari Mr. Pai Channel TV tentang UMKM ini, semoga para pelaku UMKM Naik Kelas yang ada di Provinsi Jambi bisa meningkatkan dan bisa punya daya saing terhadap daerah-daerah yang lain. Jadi kebetulan juga memang kita di Jambi ini bisa dikatakan baru karena dari pusatnya juga seperti itu, sehingga kami alhamdulillah dipercaya oleh pusat dan teman-teman untuk sebagai pengurus UMKM di Provinsi Jambi. Yang mana kita di Jambi ini memang bisa dikatakan mindset atau pengalaman di bidang industri perdagangan ini jauh dibandingkan daripada provinsi lain. Seperti itu yang saya amati. Kebetulan teman-teman juga banyak di daerah yang lain, sehingga kapan kami kumpul sharing gimana nih kita akan melakukan ekspor seperti apa segala macam. Sementara produk-produk kita sendiri di Provinsi Jambi ini untuk layak ekspor itu memang masih jauh daripada standar. Saya juga sering ada sharing dengan senior-senior di Jakarta kepada ketum UMKM Naik Kelas juga, seperti apa sih supaya barang-barang kita bisa diterima di mancanegara. Jadi ada banyak syarat sebenarnya yang diminta oleh pasar luar negeri. Salah satu, kita di Jambi ini aja terkendala semacam seperti perizinan, karena mereka juga belum tahu kebanyakan home industri yang ada di Jambi ini juga itu masih belum ada izin seperti PRT, Balai POM dan sebagainya. Nah, ini kita di komunitas ini kita upayakan yang mana nanti pelaku-pelaku daripada UMKM ini yang belum ada izin perizinan tadi, maka kami akan bersama-sama untuk bisa melakukan sharing dengan pihak dinas terkait yang mengeluarkan izin seperti apa nanti, termasuk nanti juga kemasan-kemasan produk. Seperti apa produk yang diminta dulu oleh luar negeri, bangsa-bangsa yang lain seperti apa. Nah, itu akan kita upayakan, terus packagingnya, apanya, standar-standar dan segala macam. Nah, mudah-mudahan dengan adanya komunitas UMKM ini, sehingga masyarakat Jambi yang bergerak di bidang UMKM bisa lebih naik kelas, sehingga terciptalah pengusaha-pengusaha muda yang ada di Jambi. Kira-kira seperti itulah. Oke. Terima kasih kita ucapkan sekali lagi ke Bapak Jeffrey yang udah jelasin tentang gimana sih proses dari UMKM Naik Kelas membantu para UMKM yang ada di Jambi untuk naik kelas ini bisa mengekspor ataupun menembus pasar luar negeri. Teman-teman semua, seperti yang kita tahu sekarang ini udah era globalisasi, era teknologi, di mana semua orang nggak ada kayaknya yang nggak punya gadget ya, nggak ada yang nggak punya sosial media. Jualan itu bisa lewat Facebook, Instagram, dan website dan segala macamnya. Tentu saja UMKM Naik Kelas sudah memiliki blueprint ataupun rancangan apa aja yang bisa kita lakukan, kita kontribusikan kepada UMKM yang ada di Jambi supaya bisa terintegrasi dengan teknologi. Mengingat mungkin belum banyak UMKM yang menggunakan teknologi ataupun memanfaatkan pasar digital sekarang. Nah, kita mau bertanya nih ke Mr. Pai. Halo Mr. Pai, sekali lagi kita kembali lagi. Yes. Nah, Mr. Pai, kita mau nanya, apakah UMKM di Jambi ini sudah siap dengan persaingan teknologi yang ada, dan juga apa langkah-langkah dari UMKM Naik Kelas supaya mempersiapkan UMKM yang gak siap ini untuk bisa terbuka dan juga bergabung ke dalam digitalisasi bisnis yang ada. Oke, terima kasih Pak Muskia. Memang salah satu PR besar dari UMKM Naik Kelas atau goal settingnya adalah yaitu tadi, mereka harus paham, mereka harus bisa
bermain di pasar digital. Jadi tadi makanya ada klaster-klaster yang kita buat, yaitu klaster C, klaster B, dan klaster A. Nah, ketika teman-teman yang sudah berada di klaster A ini adalah orang-orang yang sudah siap secara ya dari kualifikasi produk, kemudian kualifikasi legalitas, dan kemudian juga orang yang sudah punya perangkat-perangkat digital dalam bisnisnya, misal punya website, punya IG, Facebook, dan yang lain sebagainya. Artinya, nah ketika ini mereka sudah lengkap di klaster A ini, kita tinggal membimbing, tinggal melakukan pelatihan-pelatihan. Jadi kebetulan di kepengurusan UMKM Naik Kelas itu ada salah satu pakar bidang teknologi. Nah, beliaulah nanti yang bertugas mendampingi dan membimbing pelaku-pelaku UMKM yang sudah berada di klaster A ini. Jadi supaya betul-betul memahami mengenai digitalisasi ini. Memang belum banyak, Mbak Tisa. Nah, tapi saya berharap, kami juga semua berharap bahwa nanti yang ada di klaster C, klaster B ini semua nanti akan naik kelas ke klaster A sehingga kita akan bisa menguasai dunia. Kenapa? Produk-produk kita itu dengan digitalisasi kita akan bisa memasarkan ke seluruh dunia. Itu seperti itu, Mbak. Oke, jadi baik yang belum ataupun yang sudah punya itu masih bisa dibimbing lebih lanjut ya, Mr. P ya? Iya, makanya kita letakkan dulu dia di klaster sesuai yang dengan belum klasternya. punya bisa dibimbing untuk melakukan, yang supaya, udah punya bisa dikembangkan. Iya, gitu benar. Betul. Ya, itu Mbak Tisa seperti itu. Mudah-mudahan dengan kehadiran Asosiasi UMKM Naik Kelas di Provinsi Jambi ini, yang sekali lagi saya sampaikan itu dibina oleh Kadin langsung, Kamar Dagang dan Industri, di bawah kepemimpinan Pak Edi Ganepo, dan beliau adalah ketum kita yang sangat fokus ya terhadap kemajuan UMKM Naik Kelas ini. Jadi sekali kami dengan semangatnya beliau itu akan menular ke kita semua, dan kami di daerah itu juga sekarang sedang bersemangat bagaimana UMKM Naik Kelas ini betul-betul bisa membuat pelaku-pelaku UMKM itu naik kelas. Gitu. Oke, teman-teman dan penonton semua sudah terjawab ya kira-kira rasa penasaran kita tentang UMKM Naik Kelas, atau apa kegiatannya, bagaimana caranya memfokuskan untuk mengembangkan UMKM yang ada khususnya di Provinsi Jambi. Teman-teman dan penonton pelaku UMKM yang ada di seluruh Indonesia, seluruh kota-kota di Indonesia, jangan sedih. Kenapa? Karena apabila ingin bergabung dan juga mengetahui lebih lanjut tentang UMKM Naik Kelas, bisa klik link di bawah, nanti kita akan taruh di description box kontak-kontak UMKM Naik Kelas. Dan juga untuk mengembangkan channel kita dan teman-teman mengetahui informasi terbaru, terupdate, dan teraktual, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Dan jangan juga lupa turn on notification menjadi setiap saat, karena kita mau teman-teman semua mengetahui informasi yang terbaru dan teraktual. Nah, teman-teman semua dan penonton-penonton, kalau misalnya ingin bertanya bisa di kolom komentar, bisa bertanya lebih lanjut tentang apa itu UMKM Naik Kelas, bagaimana mungkin bergabung di UMKM Naik Kelas, gimana cara kita tergabung gitu ya, Mr. P ya. Nah, teman-teman dan penonton semua, perbincangan kita sayangnya akan segera berakhir, akan tetapi saya kembali ingatkan ke teman-teman semua bahwa di sini UMKM Naik Kelas bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan juga mengembangkan UMKM yang ada di Jambi, yang mana saya menghimbau kesempatan ini sangat disayangkan kalau kita tidak mengambilnya. Maka dari itu, bagi seluruh pelaku bisnis, pelaku UMKM yang ada di Provinsi Jambi, tunggu kelanjutan daripada UMKM Naik Kelas, dan juga jangan lupa untuk terus pantengin YouTube channel Mr. P, channelnya UMKM Naik Kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.